Hai semuanya, kami dari kelompok 2 di sini dengan saya Lupa Syakira Prasetya, nomor absen 22 sebagai pencari dan pembawa materi. Saya Tut Agus Mahardika, nomor absen 11 sebagai editor dan pembawa materi. Saya Komang Rahayu, nomor absen 20 sebagai editor animasi dan pembawa materi pada tugas kelompok kali ini. Saya Nagung Sripadmini, nomor absen 1 sebagai pembawa dan pencari materi. Nah, kalian tahu nggak sih organisasi keagamaan yang berkembang pada masa pergerakan nasional? Kalau belum, yuk simak video dari kelompok kami untuk menambah wawasan kalian tentang organisasi keagamaan yang berkembang pada masa pergerakan nasional. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman ada yang tahu pengertian dari organisasi keagamaan? Organisasi keagamaan adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Fungsi organisasi keagamaan pada umumnya adalah untuk melestarikan, menafsirkan, memurnikan, dan mendakwahkan agama. Adapun organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional meliputi Yang pertama, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah amar makruf nahi munkar atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek. Pembaruan model Wahabiyah di Arab pun dimulai, antara lain dengan manajemen organisasi modern, pendirian lembaga pendidikan, dan dakwah melalui media atau surat kabar. Sistem pendidikan dibangunnya dengan cara sendiri, menggabungkan cara tradisional dengan cara modern. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi ini berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada dasarnya, NU tidak berurusan dengan permasalahan politik. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Yang ketiga adalah organisasi Islam lainnya. Adapun yang termasuk ke dalam organisasi Islam lainnya pada masa pergerakan nasional adalah Yang pertama adalah Sumatera Tawalib. Organisasi ini didirikan oleh kalangan pemuda Sumatera Barat tahun 1918. Organisasi tersebut bertujuan untuk memusnahkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan menurut ajaran Islam. Kemudian, organisasi itu berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia yang memperluas tujuan, yaitu Indonesia Merdeka dan Islam Jaya, dan termasuk ke dalam organisasi politik. Sebagai organisasi politik yang radikal, Tawalib kemudian dilarang untuk beraktivitas oleh pemerintah pada tahun 1936. Yang kedua adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat yang tidak setuju dengan Tawalib, antara lain Syekh Sulaiman Ar-Rasyidi. Kegiatan organisasi ini bergerak
di bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan madrasah. Mereka juga membuat majalah sebagai sarana menyalurkan gagasan dan ide-ide kemajuan, antara lain Suara Tarbiyatul Islamiyah atau Suwarti. Selanjutnya adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Organisasi ini dibentuk oleh Tengku Muhammad Daud Barah pada tanggal 5 Mei 1939, di mana tujuan organisasi ini untuk meningkatkan pendidikan agar terlaksana syariat Islam dalam masyarakat. Kemudian Nahdlatul Watan yang juga merupakan organisasi kelanjutan dari SI di Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama. Perhatian utama organisasi tersebut adalah untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Berikutnya, Persatuan Muslim Tapanuli atau PMT. Organisasi PMT ini didirikan oleh Syekh Mustafa Purba pada tahun 1930. Organisasi ini memiliki visi dan misi yang sama dengan Sumatera Tawalib, yaitu mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan menurut ajaran Islam. Selanjutnya, Persatuan Islam atau PERSIS. Persatuan Islam atau PERSIS adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan pada 12 September 1923 di Bandung yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937 oleh Zulfikar Ramazan. Organisasi ini adalah salah satu organisasi Islam yang pernah ada di Indonesia. MIAI adalah gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi pers yang memiliki sifat moderat kepada Belanda. Tujuan dibentuknya MIAI adalah untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-perhimpunan Islam di Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia, serta mempersatukan suara-suara untuk membela Islam. Golongan Muslim yang tergabung dalam organisasi ini memilih sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Saat Jepang berkuasa, organisasi ini mendapat kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi yang lain dilarang. Karena MIAI dipandang sebagai organisasi yang anti-barat. Sebagai organisasi yang diakui Jepang, MIAI dianggap kurang memuaskan pemerintah Jepang. Pada Oktober 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Hai semuanya, kami saya Komang Rahayu nomor absen 20 sebagai Ya. Nah teman-teman, sekian video dari kau. Hai, kita dari kelompok 2. Sekian video dari kami, semoga kalian paham. Kami ucapkan terima kasih.